Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar buku harian seorang istri dimanapun Anda berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Bang Mimin, yang dimana Bang Mimin akan membahas alur cerita buku harian seorang istri, yang pastinya ya guys, yang semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode kali ini Pak Nopal sangat terkejut kalau Priska mengetahui rencananya untuk membunuh Kelvin. Nah guys, penasaran dengan kelanjutan videonya? Simak video ini sampai selesai. Dimulai dari Nana yang mencoba untuk menghubungi Pasya dan memberitahunya kalau saat ini Lula mengalami kecelakaan dan berada di rumah sakit. Saat Pasya mendengar hal tersebut, Pasya pun sangat terkejut dan teringat kembali akan apa yang dilakukan Alia terhadap dirinya. Dan di saat itu salah satu karyawannya meminta cuti kepada Pasya bahwa dirinya saat ini sedang hamil muda, dan dia pun memberikan surat izinnya. Pasya pun mengizinkannya untuk cuti beberapa saat. Setelah itu Pasya pun segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Lula saat ini, dan sesampainya di sana Lula pun langsung menanyakan, buat apa kamu kesini? Kalau kamu tidak mau jujur, tespek itu punya siapa? Nana pun sangat terkejut saat mendengar kata tespek. Lula pun menceritakan bahwa dirinya menemui Pasya saat itu sedang memegang tespek, dan ditanya, Pasya pun tidak menjawab dan tidak mau memberikan alasan sama sekali bahwa itu tespek siapa, dan sampai sekarang pun Pasya tidak mau menjawab. Pasya pun menjawab dan mengatakan bahwa dirinya belum sempat memberikan penjelasan, namun kamu sudah pergi. Bahwa tespek itu adalah tespek salah satu karyawannya yang meminta izin cuti karena saat ini dia sedang hamil muda. Kalau kamu tidak percaya, ini ada surat izinnya. Dan di saat Lula melihat surat tersebut, Pasya mengatakan bahwa dirinya meminta maaf kepada Lula karena tidak jujur kepadanya. Lula pun masih tetap tidak percaya karena baru tahu kalau surat cuti harus menggunakan tespek juga. Nana pun membela Pasya dan mengatakan, kamu jangan curigaan terus. Pasya udah menjelaskan semuanya. Dan di saat itulah Nana pamit untuk menjemput Dewa karena Dewa telah ditemukan dengan selamat. Pasya dan Lula pun sangat senang mendengarnya. Dan di sisi lainnya Pasya dan Lula akan pulang, dan Pasya pun akan mengurus administrasinya. Dan di saat itulah Pasya tak sengaja mendengar percakapan seorang suami istri yang mengatakan bahwa mereka baru saja menikah 1 minggu dan sudah hamil saja, dan kemungkinan kata dokter itu di masa kesuburannya. Pasya pun teringat kembali akan yang pernah dia lakukan terhadap Alia, dan Pasya pun mengatakan bahwa ada kemungkinan Alia telah hamil karena dirinya. Sementara itu di sisi lainnya terlihat Pak Nopal dan Kelvin. Saat itu mereka sedang menghadiri launching terbaru rekan bisnisnya. Dan di saat itu Pak Nopal mengatakan, kita makan dulu baru kita membicarakan tentang bisnis. Dan di saat itulah Wilson mengambilkan piring memberikan kepada Pak Nopal. Pak Nopal pun mengambilkan Wilson makanan, dan di saat itulah Pak Nopal mengatakan bahwa makan nasi uduk harus pakai sambal kacang baru enak.
Dan di saat itu Wilson mengatakan apakah Daddy lupa bahwa Wilson alergi terhadap kacang. Dan Pak Nopal pun berpikir dengan cara inilah aku akan membuat Wilson meninggal secara wajar. Jadi tidak ada orang yang curiga akan kematiannya. Dan setelah itu Pak Nopal pun mulai membicarakan tentang bisnis mereka. Dan saat itulah rekan bisnisnya mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik untuk bekerja sama di dalam proyek yang ada di Cilegon. Pak Nopal pun berpikir Cilegon itu tempat yang jauh. Jadi itu kesempatanku untuk membuat Wilson meninggal tanpa ada seorang pun yang akan curiga. Dan Pak Nopal pun mengatakan saya akan mengambil proyek tersebut dan putra saya Wilson yang akan menghandle semua pekerjaan di sana. Dan Pak Nopal pun menanyakan kepada Wilson, bagaimana? Apakah kamu siap? Oke, siap, Daddy. Dan di sisi lainnya Pasya dan Lula sangat terkejut saat Alia membuka pintu dan mengatakan bahwa dirinya akan meminjam pisau dapur untuk membuka nanas. Setelah Alia pergi, Lula pun mengatakan bahwa nanas tersebut pasti akan digunakan Alia untuk menggugurkan kandungannya karena Alia hamil di luar nikah. Dan di saat itu juga Lula menanyakan kepada Pasya tentang tespek yang tadi bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Alia. Pasya pun berpikir kenapa Lula menanyakannya seperti itu. Apakah Lula mulai curiga dengan sikapku selama ini? Pasya pun mengatakan iya, itu emang benar tespek salah satu karyawan Cahayananda. Sementara itu Alia mendengar semua percakapan Pasya dan Lula. Dan Alia pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan menggugurkan kandungannya karena Alia dengan sengaja membeli nanas tersebut agar Pasya semakin percaya bahwa dia telah melakukan hal tersebut. Karena Alia tidak ingin janin yang dikandungnya tidak mempunyai ayah dan seperti anaknya yang pertama. Sementara itu di sisi lainnya Priska yang saat ini sangat merindukan Kelvin sampai-sampai membayangkan Kelvin memeluknya. Karena rasa rindunya itu Priska pun pergi untuk melihat wajah Pak Kelvin walaupun hanya dari kejauhan. Setelah melihat wajah Kelvin, Priska pun memutuskan untuk pulang. Namun di saat itu Priska melihat Pak Nopal yang keluar dari rumah secara diam-diam dan Priska pun mengatakan ada apa dengan Pak Nopal. Dan di saat itu Pak Nopal menelepon seseorang dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di rumah. Tak lama kemudian orang tersebut datang dan Pak Nopal mulai merencanakan sesuatu untuk mencelakai Kelvin saat berada di Cirebon. Dan Pak Nopal pun mengatakan bahwa rencananya ini harus berhasil. Dia tidak mau ada kata gagal. Sementara itu Priska yang dari kejauhan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Nopal dan orang tersebut. Priska pun mencoba untuk mendekat dan Priska curiga bahwa Pak Nopal akan mencelakai Wilson. Dan saat itu juga Priska menelpon Wilson dan memberitahunya, namun Wilson tidak mau mengangkat dan malah mematikan handphonenya tersebut. Apakah yang akan terjadi kepada Wilson selanjutnya dan bagaimana dengan Alia?
yang tentunya di episode selanjutnya yang semakin seru dan menarik untuk kita lihat. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron terfavorit buku harian seorang istri hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.